notifikasinya, rating in progress oke, and rating oke. Jadi ini sudah aman. Ya, demikian Om Maidin proses remap on band untuk ECU BMW ME19-nya E46 punya Om Maidin di Kota Malang. Terima kasih kerjasamanya. Mohon report nanti setelah dipasang di mobil. Oke, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan ECU setelah dilakukan remap, kita coba akselerasinya di tempat sebelum kita lakukan test drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini saya sedang melakukan test drive mobil kesayangan saya, BMW E46 tahun 2004 dengan tipe mesin N46. Mobil ini kemarin barusan dilakukan remap ECU oleh master tuner ECU dari ECU Lab, Asep McEver. Siapa yang tidak tahu Asep McEver? Saya rasa para hobi otomotif, hobi mobil kencang pasti semua tahu dengan nama Asep McEver yang sudah terkenal, sudah kondang dengan remapnya seluruh Indonesia. Dan beliau sudah melakukan remap ECU pada ya mungkin ratusan bahkan ribuan mobil yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak perlu meragukan lagi lah dengan kapabilitasnya ECU Lab. Ini saya melakukan test drive, kita lihat akselerasinya seberapa, bagaimana sih performanya, kenaikan performanya dari sebelumnya seperti apa dan sekarang seperti apa, seberapa cepat melakukan manuver saat kita mau mendahului, misalkan mendahului bus atau truk, itu seberapa cepat. Sudah nyamankah kita dengan kenaikan performanya? Kita coba. Ini pada posisi nikung ini. Kalau akselerasi terasa mantap lah ya, sangat cepat. Dari kecepatan 80 itu ke 140 cukup beberapa detik saja. Waktu kita bejek gas itu tenaganya langsung terasa naiknya.
kecepatan 130, kita rasakan akselerasinya 130 stabil, tekan pedal gas. Naiknya begitu cepat. Responnya nambah, mantap. Dari angka 100 terasa banget, sangat bertenaga. Test drive kita kali ini cukup. Saya sudah mendapatkan poinnya bahwa akselerasinya jos, mantap. Jadi waktu kita mau mendahului itu sudah tidak ragu lah, enak, nyaman. Ditanjakan posisinya juga tenaganya dapat. Terus untuk top speed juga dapat. Kalau BMW tidak usah ditanya ya, kalau top speed sudah pasti dapat lah. Karena untuk BMW speedometer selalu jujur. Di sini tertera 240, selama mesinnya sehat pasti sudah bisa 240. Jadi di sini kita tidak melakukan test drive sampai dengan top speed. Saya ingin mengingatkan pada teman-teman sekalian yang suka dengan performa mobil, yang sudah remap selama ini di CC Auto Service. Saya kembali mengingatkan bahwa kita melakukan remap itu tidak untuk balapan di jalanan. Kita melakukan remap itu demi kenyamanan. Misalkan kayak gini, kita ada truk di jalan yang cukup panjang, truknya kecepatannya cukup tinggi, itu kita butuhkan performa yang bagus. Jadi di saat kita mendahului itu langsung sat-set sudah dapat gitu loh. Saya ingin mengingatkan bahwa remap ditujukan agar kita pakai kendaraan itu lebih nyaman. Kita menggunakan mobil itu kalau enak kan ya di hati juga enak, mantep. Mau mendahului gak ragu-ragu, ada tanjakan tinggi, kita ngadepinnya juga tenang, itu ndak bikin capek. Karena capek itu lebih banyak kan dari pikiran kita kan teman-teman ya. Jadi di saat mobil terasa nggak enak, mobil terasa berat, itu sudah kita nyetirnya capek. Tiap kali mau mendahului, mikir dulu nyampe nggak yo, dan lain sebagainya. Lah inilah hal-hal yang membuat kita capek. Intinya dengan di remap, performa mobil jadi bagus, mobil jadi enak, diajak cepet mau, diajak tanjakan oke, dipakai sehari-hari enak, nyaman, itu sudah kita cukupkan sampai di situ saja, tidak untuk balapan di jalanan. Karena tidak hanya untuk keselamatan kita sendiri, tapi juga di jalan itu banyak pengguna yang lain yang kita perlu perhitungkan juga kenyamanan mereka. Buat apa kalau kita nyaman hanya nyaman sendiri, pengguna jalan yang lain justru tidak nyaman dengan keberadaan kita. Yang ada malah kita dapat doa yang buruk dari orang lain. Selain daripada itu, kalau mobil sudah di remap, sudah terasa enak, nyaman, saya menyarankan jangan terlalu disiksa juga. Tidak hanya mesin yang perlu kita perhitungkan apakah bisa kenceng atau tidak, tapi rem kita, undersell kita, ball joint, terot, ban kita terutama, itu juga menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhitungkan
apakah mobil kita layak kecepatan tinggi atau tidak. Parameter paling gampang itu ya kita nyetirnya gimana. Kalau kita jalan 160 masih nyaman, nggak tegang, nggak ada sesuatu hal yang terasa aneh pada kendaraan, ya berarti besar kemungkinan kendaraan kita memang masih layak untuk kecepatan segitu. Namun jika kita jalan kecepatan 160 itu terasa bergetar, ngerem itu kayak nggak nutut gitu ya, kayak nggak nyampe, terus kita pegang setirnya itu sudah harus dengan penuh tenaga, ya berarti mobil kita tidak layak untuk jalan segitu. Jangan dipaksakan, karena potensi bahaya di belakang itu cukup besar. Kondisi jalan juga sangat mempengaruhi. Jika jalannya rata, lurus, tidak ada gelombang, tidak berliku, ya oke-oke saja kita pakai untuk kecepatan tinggi. Misalkan kayak contoh kayak ini di tol Malang saya tidak bisa terlalu cepat. Ini di 140 aja saya rasa udah cukup, karena ya ini Anda bisa lihat banyak tambalan aspal, sambungan jembatan kayak gitu-gitu. Ini kalau untuk di tol antara Surabaya Malang ya paling bisa nyaman itu di angka 140 ini. Kalau 160 sudah enggak nyaman sudah. Ya berarti saya enggak akan jalan pada kecepatan 160 ke atas. Kalau kondisi 160 enggak nyaman. Nyamannya ya segini nih. 130, 140 itu masih nyaman. Intinya kita dituntut untuk mengenal betul kendaraan kita. Di saat mengemudi kita butuh chemistry antara kita sebagai driver dengan mobil yang kita gunakan. Jika chemistry-nya dapat, saya rasa kita nyetirnya bisa nyaman, aman, tahu apa yang dirasakan mobil, tahu kita harus memperlakukan mobil dengan seperti apa. Saya rasa itu saran dari saya. Kembali saya ulangi bahwa remap itu tidak untuk menjadikan kita jumawa di jalan, tidak untuk menjadikan kita balapan di jalanan, tidak untuk menjadikan kita menjadi pengganggu daripada pengguna jalan lain yang memiliki hak yang sama dengan kita. Remap kita peruntukkan untuk kenyamanan kita dalam berkendara, mantep hati dalam kita ngegas, sehingga bisa membuat kita semakin bahagia dengan mobil yang kita miliki, semakin bahagia saat menggunakan mobil. Tenang, nyaman, dan tetap berkendara dengan aman. Demikian dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya hanya memberikan saran. Semoga saran ini bisa diterima demi kebaikan kita bersama. Tetap rawat mobil kalian dengan baik, dengan rutin, sehingga selalu layak jalan setiap kali kita butuhkan. Untuk teman-teman yang di wilayah Malang dan sekitarnya, bisa berkunjung ke CCR Auto Service. Kami melayani perawatan dan perbaikan mobil kesayangan Anda. Insya Allah kami tangani dengan sepenuh hati, dengan profesional, dengan alat yang berstandar. Kita kerja menggunakan SOP dan pedoman servis menggunakan servis manual repair yang sesuai dengan yang diterbitkan oleh pabrikan.
Saya rasa demikian. Terima kasih EcuLab Bandung. Terima kasih Pak Asep McGever yang sudah melakukan remap yang sangat bagus untuk mobil kesayangan saya. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.